Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa sayyidina wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Islam Namira yang diketuai oleh Dr. Swidarsana SPAN. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Islam Namira yang perlu sama-sama kita laksanakan dan terapkan. Ada beberapa topik bahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang kebersihan tangan, yang kedua etika batuk dan bersin, yang ketiga pembuangan sampah atau limbah, yang keempat penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan yang terakhir adalah atau yang kelima adalah spill kit. Baik, kita ke topik bahasan yang pertama, yaitu tentang kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu adalah suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun atau antiseptik di bawah air mengalir atau dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Kemudian implementasinya seperti apa? Jadi berdasarkan pengertian di atas, kita menggunakan dua, yaitu sabun dan air mengalir yang kita gunakan saat tangan kita jelas tampak kotor atau terkena cairan tubuh, di mana kita butuh waktu sekitar 40-60 detik untuk melaksanakan kebersihan tangan dengan air mengalir. Yang kemudian alkohol berbasis hand rub, di mana tangan kita bila tidak tampak kotor, kita butuh waktu sekitar 20-30 detik ketika saat melakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Yang kemudian yang berikutnya adalah ada 5 momen di mana kita sebagai petugas medis ya, sebagai tenaga kesehatan wajib melakukan kebersihan tangan, atau siapapun yang jika terlibat dalam momen ini maka dia harus melakukan kebersihan tangan. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Jadi para dokter, para tenaga medis lainnya sebelum kontak dengan pasien wajib melakukan kebersihan tangan. Yang kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik wajib melakukan kebersihan tangan. Yang ketiga, setelah menyentuh cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan benda di sekitar pasien. Jadi ada 5 momen tersebut di mana kita sebagai tenaga medis harus melakukan kebersihan tangan. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya perpindahan infeksi dari satu ke yang lainnya, dari pasien satu ke pasien lainnya, atau dari petugas ke pasien, atau dari pasien ke petugas. Itu mengurangi resiko-resiko hal tersebut. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ada 6 langkah dalam melakukan kebersihan tangan, di mana kita di Rumah Sakit Islam Namira, karena kita mau menerapkan standar rumah sakit syariah, itu salah satu yang ini masuk di dalam standar ya, di mana sebelum cuci tangan maka kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan nanti setelah melakukan kebersihan tangan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu ini kami sarankan, kami minta untuk pada para tenaga medis yang beragama Muslim. Kemudian berikutnya 6 langkah tersebut, yang pertama adalah kita meratakan antiseptik atau hand rub di telapak tangan kita, ya, seperti ini ya. Ketika kita, yang perlu kita perhatikan juga cara kita mengambil hand rub atau antiseptik yang kita gunakan untuk melakukan kebersihan tangan. Kita pertama menggunakan pinggir tangan kita yang ini, atau punggung tangan. Itu yang kita gunakan saat melakukan kebersihan tangan. Kenapa? Supaya kita mencegah kontaminasi pada hand rub atau pada tempat hand wash yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita hanya butuh 3-4 cc ya maksimal ya, yang kita butuhkan untuk melakukan kebersihan tangan ini. Kemudian kita putar di telapak tangan kita seperti ini. Maaf, saya besarkan dulu ya, mungkin biar lebih terlihat. Ya. Oke, mohon maaf ya.
Oke. Jadi pertama kita gosok di telapak tangan kita, kemudian punggung jari kita secara bergantian kiri dan kanan seperti ini. Kemudian keduanya saling menyilang seperti ini. Ini langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, tangan kita saling mengunci seperti ini. Ya. Kemudian yang kelima, jempol kita, ya, seperti ini ya, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Jadi jempol yang ini harus seperti ini ya. Kemudian kiri dan kanan secara bergantian. Oke. Kemudian setelah itu kita kuncupkan ujung jari kita seperti ini, kemudian kita putar di telapak tangan kita secara bergantian kiri dan kanan. Baik. Itu adalah 6 langkah cuci tangan kita. Yang perlu mungkin sebagai tambahan informasi bahwa setelah pandemi ini, ketika pandemi ini masuk, maka kebersihan tangan ini masuk menjadi indikator nasional mutu yang harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kebersihan tangan ini untuk dilakukan oleh semua yang ada di lingkungan rumah sakit, terutama para tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien. Baik, berikutnya kita ke topik berikutnya tentang, oh ya mungkin maaf. Jadi siapa yang wajib melakukan kebersihan tangan? Jadi di sini yang perlu kita perhatikan juga, kira-kira siapa sih sebenarnya yang wajib melakukan kebersihan tangan di rumah sakit Islam, di rumah sakit ya, di rumah sakit Islam Namira? Pertama adalah setiap orang yang kontak langsung dengan pasien, seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Kemudian setiap orang yang ada kontak dengan pasien meskipun tidak langsung, seperti ahli gizi, farmasi. Kemudian berikutnya setiap personil yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien, seperti driver yang membantu melakukan transport pasien juga harus melakukan kebersihan tangan. Kemudian setiap orang yang bekerja di rumah sakit walaupun tidak kontak dengan pasien, kemudian semua pengunjung dan keluarga pasien ya yang wajib melakukan kebersihan tangan di rumah sakit. Kemudian berikutnya kita ke etika batuk. Jadi etika batuk ini apalagi yang kita sekarang masih di masa pandemi ya, yang dimana penularannya melalui droplet dan kontak. Sehingga etika batuk ini sangat perlu kita terapkan untuk mencegah kita menularkan atau kita tertular ya dari orang lain. Yang pertama adalah kita lakukan ketika kita batuk atau bersin adalah kita menutup hidung dan mulut kita dengan lengan tangan bagian dalam seperti ini ya. Kemudian apabila kita batuk atau sedang pilek atau batuk ya, kita harus menggunakan masker ya. Tapi kan sekarang kita sedang di masa pandemi di mana menggunakan masker adalah suatu kewajiban, terutama di area-area publik ya. Kemudian bisa pakai tisu. Jika mungkin di sekitar kita ada tisu, kita bisa menggunakan tisu jika kita sedang batuk atau bersin. Dan setelah itu kita buang di tempat sampah dan setelah itu wajib kita melakukan kebersihan tangan. Jadi ada 3 langkah ketika kita melakukan etika batuk atau bersin. Berikutnya tentang pembuangan sampah. Jadi ini juga sangat penting ya, apalagi di masa sekarang ya, di tengah pandemi ya. Jadi pemilahan sampah itu sangat penting ya. Jadi ada 4 ya kategori yang secara umum yang perlu kita ketahui tentang limbah ya, jenis limbah itu. Yang pertama namanya jenis limbah infeksius, di mana adalah limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh, seperti sampel laboratorium, limbah patologis, atau benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh ya, misalnya kasar dan lain sebagainya. Nah ini kita buangnya di mana? Di kantong plastik warna kuning. Nah di rumah sakit kita, di rumah sakit Islam Namira itu kita sudah menyediakan membuat kebijakan bahwa kantong plastik warna kuning kita gunakan sebagai wadah untuk pembuangan sampah infeksius. Nah kemudian yang kedua ada limbah non infeksius, limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh seperti sampah rumah tangga, sisa makanan, dan sampah kantor lainnya yang tidak terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien. Ini kita buang di kantong plastik warna hitam. Kemudian yang berikutnya adalah limbah benda tajam. Ya. Limbah benda tajam itu adalah limbah yang memiliki permukaan tajam. Contohnya jarum, spet, ujung impus, benda atau
yang berpermukaan tajam, misalnya pecahan ampulan obat atau vial obat yang sudah pecah. Jadi kita harus buang ke safety box ya, dan yang dimana itu sudah tahan busukan dan tahan cairan. Dan kita sudah menyediakan di rumah sakit. Nah, kemudian limbah cair, limbah yang berbentuk cair ya, misalnya sisa transfusi, cairan hasil fungsi, cairan yang dihasilkan dari operasi ya. Nah, itu kita buang di pojok limbah cair atau spool hook ya. Nah, kita sudah menyediakan ini ya di Masjid Islam Negara. Di mana ini karena ini langsung terhubung dengan sistem IPAL kita. Berikutnya kita ke alat pelindung diri ya. Sebagai tambahan informasi juga, ini juga salah satu yang masuk dalam indikator nasional mutu, yang dimana yang wajib kita juga laporkan ke Kementerian Kesehatan setiap bulannya hasil dari kepatuhan para tenaga medis atau siapa yang kontak dengan pasien di rumah sakit. Jadi APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis atau bahan infeksius lainnya. Jadi di sini ada beberapa contoh ya yang ada ya. Contoh alat pelindung diri di sana ada sarung tangan, ada gaun, ada masker, ada Google, kemudian ada pesil, kemudian juga ada masker, ada cap atau topi, kemudian yang terakhir ada sepatu. Berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita menseleksi penggunaan APD yang kita gunakan. Nah, jadi kita harus ada yang perlu kita perlu perhatikan. Yang pertama, potensi dan jenis paparan. Misalnya kita saat melakukan tindakan, nah, potensi dari tindakan itu apa yang akan muncul? Apakah akan ada guyuran atau spray atau dan kontaknya seperti apa? Kemudian jenis transmisi dari penyakit. Jadi transmisi dari penyakit pasien itu apa gitu ya? Dari droplet, airborne atau kontak gitu. Jadi kita perhatikan. Kemudian kaji resiko kontaminasi ke petugas. Jadi kita harus mengkaji risiko kira-kira kontaminasinya seperti apa, apakah kontaminasinya tinggi atau rendah gitu ya. Kemudian kaji risiko kontaminasi dari petugas ke pasien. Jadi kira-kira juga kita harus kaji kontaminasi kita sebagai petugas kesehatan ke pasien juga seperti apa, gitu. Yang juga perlu kita kaji. Kemudian daya tahan dan kesesuaian. Jadi daya tahan dari APD yang kita gunakan berapa lama, kira-kira daya tahannya. Kemudian kesesuaian, cocok enggak kita kalau kita menggunakan APD ini di tindakan ini gitu. Nanti mungkin kita bisa tampilkan contoh-contoh penggunaan APD yang tepat ya. Kemudian ada fit dan kecocokan. Nyocok enggak di ya, kalau kita pakai misalnya tidak kekecilan gitu ya, tidak kebesaran sehingga kita melakukan tindakan kita nyaman, sehingga kita aman dan nyaman melakukan tindakan gitu. Kemudian berikutnya adalah ini contoh ya, contoh pemilihan EPD sesuai dengan pajanan. Ini contoh ya. Jadi jenis pajan itu ada yang risiko rendah, contohnya itu ada kontak dengan kulit, tidak terpajan darah langsung. Contoh tindakan seperti melakukan injeksi atau perawatan luka ringan. Kemudian risiko sedang, ini kemungkinan terpajan darah namun tidak ada cipratan. Contohnya pemeriksaan pelvis, insersi IUD, melepas IUD, pemasangan kateter intravena, penanganan spesimen laboratorium, perawatan luka berat atau penata laksanaan ceceran darah. Ini yang APD yang bisa kita gunakan, yang bisa kita gunakan itu bisa sarung tangan atau apron atau gaun pelindung. Kemudian ketiga itu resiko tinggi ya. Ini kemungkinan terpajan darah dan kemungkinan terciprat. Kemudian ada perdarahan masif, contohnya tindakan bedah mayoh, bedah mulut, atau persalinan vagina. Jadi alat pelindung yang perlu kita gunakan ada sarung tangan ganda ya, kemudian apron, baju pelindung, kacamata pelindung, masker, dan sepatu boot. Jadi ini ada beberapa contoh bagaimana pemilihan APD yang sesuai dengan pajanan sehingga kita terlindung dari kontaminasi dan mengkontaminasi pasien. Baik, berikutnya tentang spill kit ya, mohon maaf. Kalau tentang spill kit itu adalah penanganan tumpahan limbah cairan beracun dan berbahaya. Misalnya ada tumpahan darah atau tumpahan cairan-cairan yang berbahaya, misalnya cairan kimia, misalnya contohnya formalin
atau klorin kan juga bisa membuat perih di mata ya. Jadi ada teknisnya. Mungkin untuk yang bisa kita lakukan, mungkin para DPJP yang perlu dilakukan adalah pertama mungkin melokalisir ya, melokalisir atau menutup atau memberi tanda supaya tidak memberikan kewaspadaan kepada yang lain sehingga tidak diinjak atau sehingga menjadi berceceran ke mana-mana sampai menunggu petugas datang untuk melakukan pembersihan begitu. Itu mungkin untuk yang spill kit ya, untuk penanganan pertamanya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit Islam Namira. Insya Allah mari kita terapkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.